Dengan semangat Pancasila, kita bangun bangsa ini bersama. Pelajar Indonesia penuh harapan, menjadi generasi yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sumra, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD 34 Lambur. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat COVID pelajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cita, bangkitkan jiwa, gapai mimpi untuk masa depan yang penuh prestasi. Di setiap langkah kita bersama, dengan nilai luhur yang mulia, berani peduli, penuh integritas, membangun negeri dengan semangat yang tulus. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada saat ini, baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal selaku Ketua PKG atau dari SD 14, yaitu berkenaan dengan sekedar mengingatkan. Dan selanjutnya di sini sekedar kata pembuka untuk kegiatan hari ini, yaitu diseminasi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Desa Lambur dan Desa Kota Harapan. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Ketua PKG yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Risma. Selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru se-Desa Lambur dan se-Desa Kota Harapan yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan. Nah, seperti anak-anak yang sedang mungkin ada perasaan sakit gigi atau lagi tidak dikasih uang jajan, main di kelas, coba dipraktekkan ini. Ya, saya pikir ini menjadi hal positif sesuai dengan tema kita pada hari ini. Lanjut dulu. Nah, di sini sama dengan kita di kelas, bagaimana kita membuat keyakinan atau kesepakatan di kelas. Di forum ini kita juga punya kesepakatan forum diseminasi
Ya, di sini beberapa kesepakatan sudah saya buat. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi nanti dalam pelaksanaan diseminasi ini berlangsung, Bapak Ibu, saya minta saling menghargai. Begitupun juga saya, ya, sebagai pemateri menghargai siapapun yang sedang ngomong. Tolong kita hormati dari apa yang mereka sampaikan. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya, jadi saya harapkan Bapak Ibu di sini pertemuan ini insya Allah sangat bermanfaat. Jadi kami mohon nanti dalam prosesnya menjadi pendengar yang baik. Saat ibu-ibu, hilangkan rasa-rasa galau yang ada. Nah, kemudian boleh sambil berpegangan tangan. Jadi nikmati kebersamaan ini dengan tiga materi yang nanti. Untuk itu, selamat mengikuti kegiatan Bapak Ibu. Semoga bahagia dalam proses hari ini. Dan kepada Ibu Nelly SPDSD, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Tepuk tangan untuk Ibu Nelly. Terima kasih Bu Sumra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Masih semangat kan? Alhamdulillah, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau dan yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, KKG, Guru Semarati Lamur dan Kota Harapan. Sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, yaitu tentang budaya positif, Bu. Jadi di sini kita lihat yaitu pertanyaan pemantik, yaitu apa pentingnya sih menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Jadi Bapak Ibu, kita di sekolah, kita sebagai guru, kita harus menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting sih kita menciptakan suasana positif itu di lingkungan sekolah kita? Sangat penting. Coba yang lain, seberapa penting sih kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, jika ada ingin memberikan ide tentang Seberapa penting sih kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? boleh. Ada. Bu Risma. Oke, Ibu SD 34. Oke, saya jawab ya. Iya. Pertanyaannya, apa pentingnya? Seberapa penting? Seberapa suasana positif di lingkungan sekolah? Menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Karena di dalam sekolah itu yang pertama itu di dalam pelaksanaan pembelajaran itu harus ada suasana yang bahagia, ada suasana yang antara guru dengan murid itu ada kerjasama bahagia, hubungan kebersamaan itu harus ada antara guru dengan guru, kemudian guru ke siswa, begitupun dengan kita dengan lingkungannya. Masuklah dalam suasana di sini ini bisa bukan hanya sebagai bentuk perasaan dengan guru, tetapi bisa juga dengan suasana kita sebagai orang di sekolah itu melihat kondisi di lapangan, kondisi di sekolah kita itu indah atau tidak. Nah, ketika berbicara misalnya indah atau tidak, tentu disiplin apa di situ? Anak-anak itu dibuat menjadi misalnya rajin membersihkan kelasnya. Nah, kalau menurut saya itu sangat penting, itulah yang paling penting. Terlepas dari semuanya, kalau suasana dalam sekolah itu baik, suasana sekolah itu positif, tentu pembelajaran akan bagus untuk murid, kemudian harmonis kita di dalam sekolah itu. Kerjasama ada, tentu positifnya untuk kemajuan sekolah itu juga, dan juga terutama adalah murid siswa kita. Terima kasih Ibu Nelly. Terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Risma yang tadi telah memberikan pendapatnya seberapa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Jadi benar sekali ya Bapak Ibu, bahwa suasana positif di lingkungan sekolah itu sangat penting sekali. Karena itu petani, maksudnya gini, kita menanam benih, kita
baik kan? Kita menanam padi pasti tumbuh padi kan? Tidak mungkin yang tumbuh adalah cabai gitu. Begitupun anak-anak kita. Kita sebagai guru hanya menuntun anak-anak itu untuk mencapai kondisi terbaik dia nanti. Tidak bisa kita memaksakan anak itu misalnya harus jadi, misalnya anak itu harus jadi polisi, tidak. Harus jadi, dia harus menyukai matematika, dia harus menyukai pelajaran agama. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita hanya sekedar menuntun saja. Ya, jadi kita harus menempatkan diri kita seperti petani. Kemudian lanjut bersumber. Ya, disiplin positif. Ini tadi seberapa penting disiplin positif sudah tadi kita dengarkan bersama bahwa disiplin positif itu sangat penting sekali. Jadi disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kita belajar untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai ekstrinsik, ya, yang itu yang tadi, yang dari hukuman dan hadiah atau reward tadi. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang tadi saya jelaskan bahwa kita berusaha merubah siswa kita agar yang semula mereka melakukan sesuatu karena ada unsur-unsur dari luar, kita berusaha bagaimana mereka melakukan dari unsur dari dalam diri mereka sendiri. Jadi tanpa kita perintah mereka sudah sadar sendiri. Begitupun juga kita sebagai pendidik. Ya Bapak Ibu, yang terpenting kita juga sebagai pendidik jangan kepal tangan. Misalnya ketika saya menyuruh Bapak Ibu, kepal tangannya Bapak Ibu. Misalnya, tolong semua tangannya dikepal. Tolong semua tangannya dikepal. Coba tangannya dilepas. Jadi kenapa Bapak Ibu melepas tangan itu? Itu karena dari dalam hati Ibu sendiri yang mau melepasnya. Jadi bukan saya yang menyuruh. Walaupun saya menyuruh, Ibu lepas tangannya. Tapi kalau dari dalam hati sendiri tidak mau melepas, ya tidak bisa melepas itu. Ya, jadi itu hanya ilusi. Kalau kita guru mau merubah anak kita tanpa ada dari dalam diri anak kita sendiri, itu hanya ilusi kita saja. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya kita membuat anak itu merasa bersalah. Kita menganggap setelah anak itu menuruti keinginan kita anggap bahwa karakter anak itu sudah berubah menjadi baik. Belum tentu Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak di depan kita, mereka kembali lagi ke sifat asalnya. Sama sekarang kita bilang kan, kalau kenapa ya anak didik saya kalau dengan gurunya, misalnya wali kelasnya menurut apa yang disuruh mereka menurut, tetapi ketika nanti dengan guru yang lain mereka tidak mau menurut. Atau kalau misalnya baru nanti 5 menit kita mau menasehati mereka, selagi tidak lagi kita lihat kembali lagi mereka ke sifat awalnya lagi. Itu kenapa? Karena ini dia, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi itu hanya ilusi kita saja yang berpikir. Makanya itu yang tadi perlu, bahwa memunculkan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini kita kategorikan orang dewasanya ini gurunya lah ya. Kita masih sering sekali kita lakukan, mungkin saya sendiri masih sering memaksa anak didik saya untuk melakukan sesuatu yang mungkin mereka tidak sukai. Ya, itu hanya ilusi saya saja bahwa mereka menurut. Sebenarnya mereka tidak menurut, di dalam hati mereka itu mereka menolak. Tetapi karena ya tadi takut hukuman, akhirnya mereka menuruti kemauan kita. Jadi itu hanya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
yaitu stimulus respon, yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya, kebutuhan anak-anak itu kita berbeda. Yang nomor 1 apa? Nanti kita sesuaikan. Ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Bukan konsentrasi. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Ya, akan dijawab Ya. di kertas masing-masing. Di meja, di kertasnya nanti kita sesuaikan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya nomor 4, hukuman. Ya, hukuman. Coba kita baca nomor 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman Bapak Ibu itu kan terlalu menyakitkan. Masa tidak menggunakan masker saja langsung hukum push up 15 kali? Itu menyakitkan, menyakiti fisiknya. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 5. Konsekuensi, betul Bapak Ibu, konsekuensi. Nomor 6. Iya, hukuman. Nomor 7. Iya, hukuman. Nomor 8. Iya, bagus, hebat Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 9. Iya, konsekuensi. Yang terakhir. Iya, konsekuensi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah jelaskan. Bu, beri kesempatan yang lain Ibu. Iya, coba yang lain, kesempatan yang lain. Kenapa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau? Dijawab saja. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kalau keyakinan kan dibuat secara bersama-sama. Kalau peraturan kan ya kadang Iya, betul sekali. Betul. Sama saya keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Lisma, kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi kata Bu Lisma tadi, kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya hanya guru yang buat tanpa disepakati anak-anak. Jadi benar apa yang dikatakan Bu Lisma. Kenapa kita perlu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu karena anak-anak yang buat bersama dengan gurunya, maka Ya, kita putuskan itu sebuah sebuah hukuman atau konsekuensi. Biasanya kan ada anak yang sering melanggar aturan yang bukan aturan, kesepakatan yang sudah dibuat. Contohnya dia lupa tidak mengerjakan PR. Nah, anak-anak ini Bu kebanyakan kalau ditanya, divalidasi kenapa tidak mengerjakan PR, jawabannya selalu lupa. Nah, jadi maksud saya yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menghadapi jawaban yang lupa itu, Bu? Sebagai seorang guru yang baik, maksudnya yang yang positif lah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana cara kita menjawabnya atau mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, menstabilkan. menstabilkan identitas.
Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan. Ya, karena itu Bu Sumrai menjelaskan itu, maka saya tidak terlalu mendalami. Tapi karena pertanyaan, maka akan coba saya tanya. Coba saya jawab. Jadi mungkin Bu Dewi baru melakukan satu saja, baru melakukan satu langkah, yaitu memvalidasi memvalidasi kesalahannya. Oh, bahwa dia tidak mengerjakan. Tapi belum Ibu dalami ke dalam lagi, belum, masih ada 2 langkah. Jadi ketika kita melakukan restitusi, itu tadi saya bilang, misalnya anak tidak mengerjakan PR, nanti anak bahasanya, oh tidak apa-apa nak, melakukan kesalahan itu biasa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang bisa kita gunakan, sehingga nanti anak-anak itu dengan sendirinya akan terbuka dengan kita. Ya Bapak Ibu, kita kasih penguatan. Sangat penting untuk memperlakukan yang namanya budaya positif, yaitu sudah seharusnya kita sebagai guru tidak boleh lagi memposisikan diri kitalah semuanya yang tahu, tetapi harus berpihak kepada anak. Jadi sekarang pendidikan itu harus berpihak kepada anak Bapak Ibu. Kita harus tahu apa kebutuhan anak kita, apa minat anak kita, itu harus kita tahu semuanya. Apalagi nanti itu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Sumra, kita belum sampai di situ, jadi belum bisa saya jelaskan karena memang materinya belum sampai. Kemudian saya mohon maaf, mungkin di dalam saya menyampaikan materi ini saya ada salah kata, kemudian kurang. Terima kasih. Yang pertama yang saya hormati Bapak Ibu guru sedesa Lembur Kota Harapan, dan tak lupa pula penghormatannya kami berikan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang pada hari ini sempat bertemu bersama kita dalam kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak, yaitu dengan tema budaya positif. Baik, tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar dari Ibu Nelly tentang kebutuhan dasar. Di awal tadi ada apa sih yang menyebabkan anak itu melakukan perilaku salah, apa motivasi mereka. Nah di sini materi saya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi ada fisiologisnya dan ada psikologisnya. Yang pertama kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhannya tentang bertahan hidup. Apa ya? Uang. Oke, itu masuk ke musik ya. Itu paling utama, benar ya. Nah di sini betul semua yang dia dikatakan ibu-ibu. Kita kembali ke posisi kita sebagai guru. Di sini kita masih dengan anak yang penuh dengan karakteristiknya masing-masing. Silakan kita dalami apa sebenarnya yang mereka inginkan. Sewaktu mereka keluar dari rumah sampai ke sekolah, ya kita harus tahu dulu. Ini saya kemarin mengikuti Rukol itu ruang kolaborasi di LMS. Saya mendapatkan ilmu baru. Jadi salah satu teman saya memberikan praktik baik bahwa setiap absen yang dilakukan adalah pembahasan baiknya adalah satu anak misalnya dipanggil Nelly, ya absen. Ya Bu, hadir. Nelly, apa ceritanya hari ini? Kita tanya Nelly, kita sudah tahu. Hari ini dalam kondisi bagaimana? Tadi dipotong. Yang mana ya Bu, satu? tadi aku dari rumah Bu, sepatu aku masih basah Bu, kena hujan, jadi aku tadi kayak gak nyaman. Jadi kita sudah tahu nih. Karena di dalamnya adalah termasuk hobi, minat, ya, bakat. Nah, jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh di dalamnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Tadi dia sampai bilang nggak keren ibunya ya, nggak seru dong. Nah, dia cuma ingin bersenandung sambil mengerjakan tugas. Ini kan biasa kita lakukan dalam kelas, ada anak yang suka nyanyi terus. Ini adalah anak yang memiliki bakatnya. Oleh karenanya kita sebagai guru harus melihat kalau dia suka nyanyi. Ayo kita panggil. Kamu nyanyi dari tadi, ibu dengar kamu dari tadi nyanyi. Ya Bu, kamu suka lagu apa? Nah, boleh kamu nyanyi cepat. Pasti anak ini karena hobinya memang nyanyi, pasti dia akan nyanyi. Bagaimana kita di sini kondisi kita? Ya misalnya kita ada di dekat pesisir pantai. Jika anak memang suka berenang, jika anak memang suka cari kerang,
itu tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Mungkin kita kemana lagi dia pergi cari karuan, aku udah sekolah di hari ini. Kita pahami bahwa kondisi alam kita memang seperti itu, dan mungkin dia pergi ke gunung karena kondisinya tidak sama. Kalau anak juga yang ada di kondisi alamnya adalah daerah pegunungan, mungkin dia pergi mati teh ya bersama untuk orang tua, bisa jadi. Itu semua harus kita pahami. Itu kodrat alamnya. Kalau kodrat zaman, nah sekarang kita ini hidup di zaman digital teknologi ya. Jadi anak main HP ya tidak apa-apa sebenarnya selagi kita bisa mengontrol anak ini. Apakah anak ini membuka pembelajaran atau dia main game. Nah, di situ kita harus memberikannya arahan dengan sebaik mungkin, dengan tidak marah-marah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus tanya. Kalau insya Allah kalau kita ikut masuk ke dalam dunia anak ini, insya Allah mereka juga akan senang. Ibu merasa apa ya, ikut dengan saya. Kayaknya ibu suka dengan saya. Aku tidaklah seperti itu. Setidaknya mereka merasa diterima. Oh, saya main game. Apa yang ingin dipenuhi oleh Dodi? Ayo, yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia bisa kebutuhan bertahan hidup. Oke, boleh jadi, bisa jadi. Ya, nanti kita akan gali dari kelima-limanya. Boleh jadi, itu pendapat Bu Nelly. Bertahan hidup ya. Oke, ada yang lain? Bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kalau kebebasan tadi anak yang bebas mandiri. Yang kelima, kesenangan. Dia senang saja karena hobinya. Hobinya mengambil makan. Ayo. Mungkin dia butuh kasih sayang, Bu. Boleh jadi kan? Ya, boleh jadi. Kelima-limanya boleh jadi. Tergantung kalimat ininya. Jawab dasar tentang kebebasan ini adalah anak yang mandiri biasanya. Dia memiliki pilihan sendiri akan apa yang dia sukai. Dia tidak ingin terpengaruh oleh orang lain. Misalnya ada anak, dia asik dengan pekerjaannya, dia menggambar aja, padahal materi kita bukan menggambar. Jadi ini terbilang ke kebutuhan dasar anak tentang kebebasan. Mereka ingin menjalankan atau melakukan apa yang dia suka. Anak seperti ini tidak boleh kita anggap salah, Bu ya. Jadi kan dari awal tadi Ibu Heri sudah menjelaskan bahwa anak-anak mudah Ibu terapkan atau buat senjatanya DPM. Kebetulan saya sudah menyelesaikan topik budaya positif dengan tema yang tadi, restitusi penerapan segitiga restitusi. Tinggal menunggu sertifikatnya terbit, kalau terbit. Ya. Silakan Bapak Ibu serta Bapaknya cuma satu. Yang mau bertanya silakan. Menambah informasi ya. Jadi kalau ada yang Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Dengan ucapan seperti itu, pegang kupingnya. Ya, seperti itu ya. Cukup sederhana. Baik, bisa kita mulai ya, Bapak Ibu. Bagaimana nih kalau ada yang ternyata salah? Kita kasih hukuman atau konsekuensi? Kasih konsekuensinya apa nih? Kita sepakati dulu. Boleh nyanyi, boleh pantun, boleh puisi. Oke? Oke, kita siap konsep. Ya. Ibu guru berkata, pegang kepalanya. Ibu guru berkata, pegang pundaknya. Ibu guru berkata, pegang bibirnya. Ibu guru berkata, pegang kupingnya. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah, terima kasih semua yang fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, saya pikir ada yang mau coba-coba ingin pantun atau ingin puisi. Ya, cukup sederhana. Jadi fokus kepada kata-kata saya. Seperti ini juga yang kita lakukan kepada anak-anak. Setiap hari kita memberikan konstruksi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah mau membersamai kegiatan ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asia SPD, yang mana saya adalah rekan sejawat dari Ibu Sumrah SPD SD.
Pada hari ini Ibu Sumrah telah melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata dengan tema budaya positif, yang mana pada kegiatan hari ini kami telah mendapatkan banyak informasi baru yang belum pernah atau sebelumnya kita belum mengetahui. Jadi kepada Ibu Sumrah saya ucapkan terima kasih. Materi yang saya dapatkan hari ini atau pengetahuan baru yang saya dapatkan hari ini adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum, guru sebagai pemberi rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru yang paling baik kita lakukan dari kelima posisi kontrol guru ini adalah guru sebagai manajer, yang mana dalam hal ini dilakukan dengan lembut, dilakukan dengan halus, dan kita selalu menuntun siswa-siswi kita, menuntun murid kita menjadi lebih baik dan lebih berperilaku yang positif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Ibu Sumrah saya ucapkan selamat dan semangat dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dan semangat dalam berpendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak Ibu Sumrah dan menjadi guru penggerak di angkatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangat Pancasila, kita bangun masa ini bersama. Pelajar Indonesia penuh harapan, menjadi generasi yang gemilang. Semangat bagi pelajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cita. Bersama dengan nilai luhur yang mulia, berani peduli, penuh integritas, membangun negeri dengan semangat yang tulus. Semangat untuk pelajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cekal. Bangkitkan jiwa, gapai mimpi untuk masa depan yang penuh prestasi. Ayo kita terus melangkah bersama dengan semangat Pancasila. Belajar Indonesia kita bisa bersama membangun bangsa kita. Dengan semangat Pancasila, belajar
sudah. Kita baca. Ada yang buat baca doa yang benar. Dengan semangat Pancasila kita bangun bangsa ini bersama. Pelajar Indonesia penuh harapan menjadi generasi yang gemilang. Semangat untuk belajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cita. Bangkitkan jiwa, gapai mimpi untuk masa depan yang penuh prestasi. Bersama dengan nilai luhur yang mulia, berani peduli penuh integritas, membangun negeri dengan semangat yang tulus. Semangat untuk belajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cita. Bangkitkan jiwa, gapai mimpi untuk masa depan yang penuh prestasi. Yuk kita lanjutkan perjuangan ini dengan tekad yang kuat dalam hati. Pelajar Indonesia terus berinovasi untuk negeri yang jaya dan abadi. Semangat untuk belajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cita. Bangkitkan jiwa, gapai mimpi untuk masa depan yang penuh prestasi. Ayo kita terus melangkah bersama dengan semangat Pancasila.